Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat PowerPoint yang singkat dan memikat. Yuk kita simak. Untuk pertama kali, jika kalian ingin membuat PowerPoint, maka silahkan klik gambar jendela itu ya. Di situ pilih PowerPoint ya, bentuknya orange, ada tulisan P-nya ya. Kemudian klik satu kali, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, silakan dipilih tema yang akan kalian gunakan. Bisa menggunakan blank presentation atau yang lainnya. Nah, kalau di laptop ini kita gunakan PowerPoint 2016. Jadi kita bisa memilih secara online tema-tema PowerPoint yang kita inginkan ya. Kali ini saya akan membuat presentasi tentang madu asli. Sehingga saya lebih memilih yaitu hexagonal design slide, yang mana itu kan mirip dengan rumahnya lebah ya. Kemudian kita klik create, akan muncul tampilan seperti ini. Di sini sudah ada template, jadi kita tinggal mengisi saja ya. Jadi layoutnya itu setiap slide berbeda. Bisa kalian lihat di situ ya, bentuknya bisa kita modifikasi ya. Tetapi kalau kalian ingin membuat yang blank presentation tadi, nggak masalah, nanti kita bisa atur layoutnya, kemudian desainnya bisa disesuaikan. Baik, selanjutnya kita lihat slide presentasi yang sudah saya buat ini. Ini adalah contohnya. Kita gunakan template atau konsep yang sudah tersedia. Tadi ada 5 slide ya. Saya sesuaikan juga, kita gunakan 5 slide saja. Karena di sini adalah presentasinya cukup singkat. Nah, untuk slide yang pertama, kalian bisa menjelaskan tentang judul dari presentasi yang akan kalian sampaikan. Nah, di situ saya kasih judul produk asli non bernutrisi madu pondok lebah. Tidak lupa saya beri contoh gambar ya, gambar di situ. Gimana Bu caranya supaya gambar itu tampil seperti alami ya, tidak ada seperti garis tepinya. Nah, silakan klik gambarnya, lalu klik format. Nanti di situ akan muncul berbagai macam bentuk. Nah, ada yang seperti ini, ada yang oval, bulat, ya, dia bulat. Ada yang kotak, ya. Kotak ini juga tampak alami ya. Kemudian kalau mau miring, nah ini juga ada modifikasi begini. Kalau mau frame-nya dia tebal juga bisa. Namun kalau frame-nya tebal gini nampak kaku ya, tidak alami, tapi sesuai dengan selera kalian masing-masing. Nah, saya coba untuk yang bulat tak bertepi ya. Nah, ini. Nah, selain judul, kalian juga harus menuliskan nama kalian. Ya, nama kalian agar orang atau audiens itu tahu siapa sih nama presenternya gitu ya. Terus yang slide yang kedua, lanjut saja, yaitu latar belakang pemilihan produk. Ya, kenapa, alasanmu apa kok sampai kalian tuh betul-betul berminat untuk mempresentasikan produk tersebut. Nah, tidak perlu ditulis secara detail ya, karena ini akan menimbulkan image ya, bukan lagi PowerPoint tapi power of text, karena isinya teks semua ya. Jadi untuk penjelasannya cukup secara lisan saja, jadi poin-poinnya saja yang cukup kalian tuliskan di latar belakang pemilihan produk. Nah, contohnya di sini adalah madu asli merupakan kebutuhan memenuhi kebutuhan akan nutrisi alami di masa pandemi. Kemudian dapat menumbuhkan budaya mengkonsumsi produk herbal alami.
Kemudian yang ketiga, mengikuti perintah Allah dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nahl ayat 68 hingga 69, yaitu untuk mengkonsumsi madu, kemudian produk ini tanpa efek samping. Nah, inilah hal yang melatar belakangi saya untuk memilih produk madu ini. Nah, kalian pun juga bisa menjelaskan apa sih menjadi alasan produk kalian. Berikutnya yaitu ada analisis SWOT. Apa itu analisis SWOT? Yaitu strength, weakness, opportunity, dan threats. Ya, silahkan dijelaskan poin-poinnya saja. Yang pertama yaitu strength, yaitu kekuatan yang dimiliki oleh produk kalian itu apa. Ya, kalau saya mencontohkan di sini yaitu proses menghasilkan madu alami, ya, tidak ada campuran seperti sirup ataupun gula, ya. Prosesnya higienis, manfaat produknya pun juga sangat banyak, ya. Bahkan juga dianjurkan oleh medis maupun agama bahwa mengkonsumsi madu itu baik, ya. Kemudian bisa kalian menjelaskan juga, oh kekuatan saya itu ini Bu, ada di kemasannya yang menarik misalkan, atau harganya murah, atau rasanya nikmat. Nah, ini adalah kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh sebuah produk. Silahkan dijelaskan di situ. Yang kedua ada weaknesses, yaitu adalah kelemahan. Ya, kelemahan yang dimiliki produk itu apa? Kalau saya menjelaskan di sini ada biaya operasional peternakan lebah itu tinggi ya, sehingga harganya tidak murah kita menjualnya ya. Nah, untuk kelemahan produkmu bisa dijelaskan barangkali proses pembuatannya sulit, lalu produknya cepat basi. Nah, ini bisa kalian jelaskan di unsur kelemahan. Yang ketiga ada opportunity, yaitu kesempatan atau peluang yang bisa kita dapatkan ketika kita menjual produk ini, ya. Peluangnya apa untuk menjual madu pondok lebah ini, yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk suplemen alami sehari-hari. Kemudian banyak sebagai sumber peningkat imun di masa pandemi. Ini adalah peluang yang saya miliki. Nah, kalau peluang produkmu bagaimana? Bisa jadi, wah, produknya ini lagi ngehits, banyak anak-anak muda yang suka misalkan ala-ala Korea, sehingga saya menciptakan produk ala Korea. Nah, boleh seperti itu. Itu adalah peluang ya, peluang bisnis. Kemudian yang terakhir ada threats, yaitu ancaman, yaitu kendala yang kita hadapi ya, karena ada hal-hal yang menghambat dari luar. Apa itu? Di sini contohnya yaitu banyak pesaing yang menjual madu dengan harga yang lebih murah. Nah, ini adalah ancaman buat saya ini ya. Sehingga dengan adanya ancaman ini, wah, gimana nih? Kok banyak produk yang menjual murah? Apa strategi kita nantinya ya supaya orang-orang tetap memilih produk kita? Nah, itu bisa kalian jelaskan ya, barangkali ancamannya karena misalkan musimnya sudah habis ya, tidak panen lagi. Nah, itu adalah kalau terus tadi kan dari luar ya, jadi di sini bisa jadi contohnya banyak yang menjual produk yang serupa, ini adalah juga ancaman ya. Kemudian ada yang menjual dengan harga yang murah, ini juga ancaman. Yang keempat, slide keempat, kita membahas tentang marketing mix. Ya, masih ingat tentunya ya, marketing mix itu adalah istilah keren dari bauran pemasaran. Terdiri dari 4P atau 4Ps, yaitu produk, price, place, dan promotion. Nah, produk ini apa yang harus saya jelaskan Bu ketika saya membuat
produk ini bisa kalian jelaskan tentang varian produknya barangkali. Kemudian bisa juga komposisi yang terkandung di dalam sebuah produk. Kemudian bisa jadi izin-izin yang dimiliki produk tersebut. Bisa kamu jelaskan di produk ini. Kemudian yang kedua ada price. Price itu adalah harga, ya. Harga yang kalian tetapkan itu berapa untuk produk kalian. Bisa juga penetapan harga khusus, misalkan pemberian diskon atau potongan harga untuk pembelian jumlah tertentu, ya. Kemudian yang ketiga ada place atau saluran distribusi, ya, di mana kalian menjual produk. Misalkan di sini produk ini tersedia di berbagai outlet di Jabodetabek, Bojonegoro, Subang, Tuban, Gresik, dan kota-kota lainnya, ya. Bisa kalian gunakan. Misalkan, saya menjualnya di Desa Bekti Harjo. Boleh seperti itu. Atau saya membuka outlet di Jalan Basuki Rahmat. Nah, ini bisa juga, ya, place. Kemudian alasan mungkin, kenapa kok memilih di Jalan Basuki Rahmat? Kenapa kok nggak di Jalan Mojopahit misalkan? Nah, itu adalah place juga, ya, bisa dijelaskan di place. Dan yang terakhir adalah promotion. Promotion ini adalah promosi yang dilakukan oleh seorang pengusaha. Ya, tujuannya apa? Selain untuk memperkenalkan produk baru, dia juga untuk mempertahankan konsumen yang sudah dimiliki. Nah, kalau di sini contohnya yaitu promosi secara offline, yaitu kita gunakan personal selling, word of mouth. Jadi kita getok tular, ya, kalau orang Jawa bilang, atau mouth to mouth, itu dari mulut ke mulut. Misalkan, ini loh di Perampatan Kapur itu loh ada es degan enak misalkan. Nah, itu adalah word of mouth, ya, itu adalah promosi secara offline. Bisa juga kita menggunakan brosur, ini juga offline. Dan kita gunakan yang online juga. Di sini contohnya kita gunakan Instagram, kemudian Facebook, website, dan online shop, ya. Yang slide terakhir yaitu penutup, yang mana penutup ini tidak saya ucapkan terima kasih atau sekian dan terima kasih, demikian presentasi saya, tidak. Tetapi di slide presentasi ini saya buat kalimat yang menarik orang itu supaya, iya ya, saya harus membeli produk ini, ya. Selain itu juga saya tampilkan gambar untuk mengingatkan orang supaya, iya ya, ini tadi presentasinya tentang madu, ya, sehingga di situ ada gambar madu, ada tempat ternak itu dilakukan kayak gitu. Jadi silakan kalian foto produk kalian semenarik mungkin, kemudian ditampilkan di penutup, ya. Kalau untuk ucapan terima kasih itu bisa kalian ucapkan secara lisan. Nah, intinya di sini adalah di slide yang terakhir ini adalah closing, supaya orang yang mau orang yang kita presentasi, ya, kita beri presentasi, ya, atau kita jelaskan produk kita itu tertarik mau untuk membeli produk kita. Contohnya itu tingkatkan iman dengan ibadah, tingkatkan imun dengan madu pondok lebah. Nah, ini berarti iya ya, saya untuk meningkatkan imun tuh harus minum madu pondok lebah. Itu contohnya. Barangkali kalian juga bisa camilan nikmat dan lezat, boleh
Nah, tergantung kreasi kalian masing-masing. Oke, demikian contoh presentasi atau slide PowerPoint presentasi yang singkat dan memikat. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.